Apa yang diaturkan Saudara Arif dan Bapak Ustadz Anam, semua di sini merasakan kenyamanan, sehingga mendapat barokah dari acara pada malam hari ini. Hadirin hadirat yang kami hormati, sebenarnya Qalbi Qala itu adalah puncak dari segalanya, puncak daripada itu Subhanahu wa ta'ala, puncak daripada inayah atau pertolongan Subhanahu wa ta'ala, puncak daripada rahmatullah atau kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Qalbi Qala merupakan salah satu acara di bulan Syawal. Bulan Syawal adalah puncak ampunan Subhanahu wa ta'ala. Sehubungan dengan itu, pada suatu peristiwa, Malaikat Jibril izin kepada beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian Rasul menjawab, "Ya, saya izinkan ya Jibril." Kemudian Jibril berdoa, "Ya Allah, ya Allah, janganlah Engkau terima amal ibadahnya dan puasanya bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Yang kedua, "Ya Allah, ya Allah, jangan Kau terima ibadah dan puasanya serta amal-amalnya bagi para istri yang durhaka kepada suaminya." Yang terakhir, "Ya Allah, ya Rabb, jangan Kau terima ibadah dan amalnya serta puasanya bagi siapa saja yang tidak mau memberi maaf di saat orang yang punya kesalahan minta maaf di bulan Syawal." Hadirin yang kami hormati, ini jelas bahwa bulan Syawal itu puncak dari segalanya. Kalau Mbak Ibu Muhammad Ma'ruf mengistilahkan Rajab, Nandur, Saban, Dangir, poso, nunggu hasil panen ini, priaya panen. Intinya di bulan Syawal ini kesempatan bagi kita untuk membersihkan semuanya, baik dosa-dosa dan noda-noda yang ada di dalam diri kita. Terus bagaimana akibatnya? Orang yang durhaka pada orang tuanya, di sini jelas bahwa apabila kita durhaka kepada orang tua kita di bulan Syawal, kita akan mendapat berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita selama 1 tahun, bahkan di saat kita nandur, di saat kita dangir, di saat kita puasa, dan arti menjaga hasil panen kita, ditunggu nanti hari raya itu kita mengalami panen yang besar, kita kecil, kita tidak mendapatkan apa-apa, kita kecil karena murka Allah kepada orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Maka itu Mbah Romo Yai itu menciptakan suatu alat untuk membalas jasa kepada para orang tua kita. Ada 2 alat. Yang pertama, dana box. Dana box itu merupakan suatu balas jasa dari orang tua yang diberikan pada kita. Yang kedua, mujadah kubur. Mujadah kubur ada 2. Yang pertama dilaksanakan di bulan Syawal. Di sini 7 hari atau 15 hari kalau dilaksanakan di rumah. Waktunya, saya dulu pernah jalan Mbah Romo
apike mujadah sawal kuwi diawali saat muzaki makruh engkai musadik zakat fitrah. Berarti waktunya 1 Syawal setelah sholat Id itu bisa dilaksanakan 7 hari di makam-makam umum. Kalau misalkan di makam itu sudah ada yang mujadahi, kita mencari makam lokasi yang belum pernah dimujadahi. Dawuhnya Baromo, biar kita adil, biar mereka bisa merasakan doa-doa kiriman dari anak turunnya. Dan yang kedua, mujadah, dulunya mujadah arwah. Nah sekarang mujadah makom itu dilaksanakan pertama bagi orang yang baru saja meninggal dunia. Keluarganya sebaiknya mujadah di makam selama 7 hari. Tapi kalau itu tidak mungkin, mujadah di rumah, hanya diawali 1 hari di makam, kemudian di rumah. Orangnya 7, 11, ke 17. Maksudnya sebelum dengan aurat yaumiyah atau 11 kita mujadah, kita fatihah kepada kanjeng Nabi 7, kepada Mbah Romo yang 7, kepada orang yang baru meninggal atau keluarga kita 11. Kemudian mujadah 7, 17. Dan bagi yang belum dilaksanakan, namanya boleh dikodok, dilaksanakan di rumah. Lebih baiknya dilaksanakan di lokasi makam bagi orang yang dikirim mujadah itu. Hadirin Tuhan kami hormati, kalau kita melihat doa malaikat Jibril yang pertama tadi sudah berat. Bagi anak-anak yang berdoa kepada semua anak. Bahkan Baromo Yai dulu sering jauh disamujadak anak-anak. Baik anak-anakku sing tak tresnani, mumpung kowe urung dosa, ayo pada ndongakne wong tuane dhewe-dhewe. Ben wong tuane diampuni, diberi kebahagiaan abadan. Kemudian Baromo Yai mengajak para orang tuanya yang hadir di situ, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, jangan sampai anak kita durhaka kepada kita. Durhaka kepada kita pun kita juga menjadi penyebabnya. Nyusul Pak, nyusul Bu, jenengan terus nonton anaknya pun langkung terus nonton kanjeng Nabi. Lain jenengan terus nonton anak-anak jenengan. Anak jenengan nulis sak durhaka teman-teman jenengan. Nyuwun apun Pak. Secara boten langsung lek cinta panjenengan anak-anak panjenengan lebih cinta dumateng kanjeng Nabi. Dados sebab musabuh anak durhaka teman-teman jenengan. Anak wae salat, dikon salat, gak gelem berbuat tresno, tapi jane ae. Begitu juga. Jadi walaupun yang dimohonkan malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau terima amal ibadahnya dan puasanya bagi anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Itu jelas. Tetapi di samping itu ada yang kurang jelas. Artinya gini, adanya anak durhaka itu juga ada yang menyebabkan orang tuanya. Mengingat itu, saya pernah mendengar langsung Bayai itu dawuh kepada peserta mujadah anak-anak kepada orang tuanya, Pak, Bu, jenengan terus tentang anak jenengan ngulupi terus tentang
Nabi bahaya. Demi cinta jenengan, anak jenengan jauh nih jenengan turuti. Lalu jenengan buat kata nopo terus pundi, saling resnane, arep nuruti, mesane, nuruti satu duit, nyunapunten. Terpaksa maka jenengan malingaken demi anak jenengan. Kalau mirip ya mbak baru nggak jauh niku, bener kan tuh kubro tahun 80 79. Saat itu kalau menjenderek pesak anak-anak. Pak Bu benjing demi ambil kiamat. Jenengan ketemu anak jenengan melaju. Anak jenengan ketemu jenengan melaju. Berdiri saling dituntut. Pak, aku dorong orang mergo kowe, Pak. Gak iso. Salahmu dhewe. Kalau biar jerawa turuti. Akhirnya aku merasa apa-apa iso. Akhirnya aku ngelewati awakku, Pak. Bapak ya ngono. Aku mergo sayang mbakmu nak, tapi aku gak gelem nrimo, aku gak gelem nyadani. Akhirnya kalau bisa dipertemukan, melayu terus saat itu saja terakhir dipertemukan Gusti Allah. Dipertemukan di situ saling menuntut. Pramonika monggo para yang sepah sing pun tasih kaca anak tasih dereng mentas dereng keluarga. Bagi anak-anak perempuan sing gadai anak wedok sing dereng keluarga monggo kita didik seindah-indahnya, sesempurna mungkin supaya mereka ngerti nek donya iki tugasnya pengabdian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada anak lanang senajan wis rumah tangga kedah tetep nasihati. Ibadah anak buat dolakan buat yang baik. Dolakan itu abot dadi nanti. Amal ibadah lan posonipun puncak-puncak ampunan. Mboten diterami Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali. Seorang wanita atau seorang istri yang durhaka kepada suaminya itu juga berat. Sebenarnya bagaimanapun suaminya, apapun suaminya harus taat dan mendoakan. Kok gak adil? Gak seperti itu, adil. Kok gak adil gitu. Bojo lanang kondongane kok taat, tapi jadi salah kan ngoten. Sajane pun kalau kita onceki langkung jeru nggih, kita pas langkung dalam anak duwe salah sing ditekoki wong tuane lanang. Bojo wedok duwe salah sing ditekoki bojo lanang. Nanging lek bojo lanang duwe salah, bojo wedok gak ditekoki lan gak ndek tanggung jawab. Lek kita sebagai yang jaler ini kedah nasihati, kedah terus pundi kontrol sini supaya istri berduraka. Duraka penjajah lanang kita ini tetap ikutan jawab, tetap ikutan menjawab. Kedah bayari. Lek sing wedok niku rada bureng utawa para istri radi bureng tinggalan tungguin leleh sak omongan. Kalau saya jeneng Umar Fi, saya jadi ingat donya ngono. Saya di Umar koyo apa kerase. Di saat bojone ngamuk ditinggalake. Tujuannya apa? Tujuannya pengajar kok. Engko lek saya di Umar moro ngomongi sing udah keras getak
kuwi sedherek negara perjuangan. Menuhi mula kuwi lek bojo wedok kuwi nesu ora dinambek tinggal sik. Engko lek wis ada adem lagi siap omongan. Terus ingkang nomor 3. Ya Allah ya Rabb, sampun ngantos panjenengan terami amal ibadah lan puasanipun dumateng tiyang ingkang boten purun ngapura. Bagi tiyang ingkang nyakiti nyuwun ngapura wonten bulan Syawal. Artine lek kita boten purun ngapura, rencang-rencang sinten mawon wonten bulan Syawal, justru kita sing boten diterima amal ibadah ing bulan poso lan posonipun. Berarti kita cilaka dalam 1 tahun untuk mencari kesempatan tahun depannya. Nggih kita menangi poso bulan tahun ajeng mboten. Kita cilaka. Kita badhe dados yang ingkang termasuk golongan ingkang Allah Subhanahu wa taala. Amargi murka Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya niku kita sebagai pengawas dan panitia itu baromai sering nuntun kita, baromai sering nuntun kita. Bahkan setiap Syawal di Syawal akhir beliau itu mengadakan habis halal dengan tujuan saling menghalalkan satu sama lain. Dikarenakan bulan Syawal itu ada puncak dari segalanya. Puncak dari amal ibadah kita selama 1 tahun. Puncak ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita di bulan Syawal itu sudah bisa termasuk atau golong yang didoakan malaikat Jibril, insya Allah kita akan menjadi husnul khotimah seandainya kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Baromaya itu mengajar kita sebagai pengamal soal wakidiyah yang berwakidiyah. Kok anak pengawas kita berwakidiyah? Apa anak pengawas kita wakidiyah? Di sini saya jelaskan. Wakidiyah itu sudah pasti pengamal sholat akidiyah, ya. Sholat akidiyah belum tentu wakidiyah. Wakidiyah itu baromaya itu mengenalkan kita. Jadi wakidiyah itu kalau kita ngomongkan gampang-gampangan, wakidiyah juga baromaya juga wakidiyah. Karena baromaya itu pernah dawuh benjang-benjang mobil kula sampun boten wonten jenengan pun derek sinten-sinten jenengan derek wakidiyah mawon kula dados tunggal kelebet mriku sampun jelas. Terus baromaya itu mulai kundur sarbatiniah itu sudah langsung menyatu dengan wakidiyah. Terus wakidiyah itu apa? Wakidiyah itu kalau menurut bahasa itu wakid dari bahasa Arab, kemudian ditambah ya tak marbutoh yang bunyinya wakidiyah, yang artinya golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wakidiyah. Sedangkan sholat wakidiyah amalan yang berfungsi menjernihkan hati, itu sholat wakidiyah. Berbeda. Kalau wakidiyah sudah wajib pengawas wakidiyah. Karena syarat jadi wakidiyah itu harus melakukan 3 perkara, 3 unsur harus dilakukan bersama-sama. Pertama, amal wakidiyah sebagai pembersih hati.
yaitu sholat wakidiyah itu sebagai amalannya yang berfungsi menjernihkan hati. Kemudian ajaran wakidiyah lillah, lirasul, lilghos, birasul, bilghos dan billah. Kemudian yukti. Kalau kita sudah melakukan itu, pengeterapan itu, otomatis sudah wakidiyah. Tapi kalau kita hanya satu mengamalkan sholat wakidiyah saja, belum tentu wakidiyah. Dikarenakan sholat wakidiyah itu sebagian daripada wahidiyah. Wahidiyah apa yang diperjuangkan? Nah, di sini. Wahidiyah itu golongan orang yang bertauhid kepada Allah. Secara umum golongan orang mutakin. Baru mayai melalui wahidiyah memperjuangkan roh, bukan jasad, bukan fisik. Kita bergerak. Mbah Yai memperjuangkan roh supaya roh itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya roh kenal kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu syafaat, supaya roh kenal kepada barzakh zaman. Kok roh harus kenal kepada Allah? Kok roh harus kenal kepada Kanjeng Nabi? Kok roh harus kenal kepada barzakh zaman? Karena kalamullah sudah mendahulukan Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatal alamin. Itu jawabannya. Roh untuk kenal karo Kanjeng Nabi. Di situ jawab Allah. Esok ora bakal gawe Nur Muhammad kejaba. Lahir rahmat seluruh alam. Kalau kita kenal kepada Kanjeng Nabi, mana mungkin kita bisa mendapatkan sahabat Kanjeng Nabi? Karena satu-satu jalan menuju Allah dengan rahmatnya hanya melalui Kanjeng Nabi. Kemudian roh kok untuk kenal Allah? Jawabannya juga di kalam surat Al-Zariyat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, insya Allah ora bakal gawe manusia lagi kejaba balapan aku. Lek roh gak kenal Allah, mana mungkin bisa melakukan perintah Allah? Kalau roh tidak kenal Rasulullah, mana mungkin roh bisa mendapat sahabat Rasulullah? Kalau roh tidak kenal beliau zaman, mana mungkin roh bisa memahami lillah, lirasulillah, birasulillah dan billah. Intinya beliau itu memperjuangkan roh kita untuk mengenal Allah, mengenal Kanjeng Nabi, mengenal Rasul zaman itu untuk diri kita, agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan di hari akhir. Karena akhir lebih baik daripada awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akhiratu khairu lakal khairu minal ula. Wal akhiratu khairu minal ula. Maaf kalau ini keliru, mohon bila sendiri. Karena saya sendiri ya beginilah orangnya itu, saya itu sering lupa, bodoh. Tapi maksudnya insya Allah akhir lebih baik daripada awal. Kita nikmati dunia. Dunia hanya menjadi persinggahan roh, yang pada akhirnya kita kembali hidup di dunia akhir yang abadi. Jadi kalau kita mengikuti wahidiyah sesuai dengan petunjuk-petunjuk baru Mayai, insya Allah kita akan mendapatkan keindahan di akhir nanti. Insya Allah kita akan mendapatkan kesempurnaan, kenyamanan di akhir nanti. Tapi sebaliknya, alangkah celakanya bagi kita yang hanya bilang saya akan bayai,
Tapi jawabannya ada yang lain. Aku bilang dalik. Benar. Celakalah mereka yang aku akan bahayai, aku dan bahayai bodoh. Tapi di hatinya ada orang lain. Mendoakan bahayai. Celakalah mereka selama-lamanya. Aku bilang dari Al-Fatihah. Ya Allah, salamualaikum. Alaika rabbil bantu ya sayyidi binatullah musilatin lahadrat aliyah. Ya sayyidi ya Allah, ya sayyidi ya Allah, ya sayyidi ya Allah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, Mbah Ramoya itu dipercaya, ditugasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memperjuangkan kita untuk kehidupannya lebih baik di dunia lebih di akhirat. Beliau itu menghendaki kita melaksanakan semua apa-apa yang telah dicanangkan Mbah Ramoya. Kita khususnya pengeterapan lillah Rasulullah birasul bilghafillah. Terus bagaimana bagi orang-orang yang mengatakan saya sudah membayar, tapi benarkah di dalam hati mereka hanya ada bayar? Atau ada yang lain? Banyak contohnya. Saya juga itu bayar sama-sama, kita bayar. Tapi mengakui guru rohani yang lain. Padahal kalau kita dibilang guru, yang pantas menjadi guru kan Mbah Ramoya masih. Beliau yang begitu indahnya, begitu pantasnya menjadi guru kami. Beliau bukan bersoal di guru kami. Beliau dalam perjalanan kita hanya mengistilahkan antara pengamal dan mu'alif. Dan beliau seorang guru kami berat, murid juga berat. Seorang guru rohani harus mampu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi murid juga berat, harus manut kayak mayat. Apa yang guru dikeni, bojo pun kudu dikeni. Maka itu Mbah Ramoya itu meringankan kita sebagai pengawal dia, memberi kemudahan. Saya yakin kita tidak mampu menjadi murid. Karena apa? Harus manut kayak mayat murid. Bojo pun harus dikali rejar. Yakin kita tidak mampu. Maka itu Mbah Ramoya memberi keringankan, memudahkan pada kita, mengistilahkan pengamal dan mu'alif yang sebenarnya fungsinya sama, tapi belum boten kerso. Beliau hanya ingin kita melakukan apa-apa yang telah dicanangkan beliau. Kalau kita gali lebih dalam, sebenarnya apa-apa yang dicanangkan beliau itu keuntungannya bagi kita sendiri, bukan bagi beliau. Bagi kita sendiri adalah kita akan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal yang dimaksud syafaat, yaitu kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Rasul zaman, Rohi Usuli, yang mengantarkan roh-roh Rasul kepada kanjeng Nabi dan kepada Allah Ta'ala. Saya mendengar bahwa ada kata-kata wakidiyah itu politik. Subhanallah, a'udzubillahi min dzalik. Bagi mereka yang mengatakan itu,
Kalau mereka masyarakat biasa, mereka bodoh. Karena wakidah bukan politik. Wakidah jalan menuju Allah. Torekotnya bareng wajib. Dan barang siapa yang mengatakan wakidah politik itu bodoh. Itu bagi masyarakat. Tapi bagi tokoh, penipuan publik, pembodohan umat, hanya untuk menutupi kesalahannya dibungkus dengan madu akidiyah. Itu kata Kiai Kirin, kafir sidik, termasuk golongannya kafir sidik. Orang yang membungkus kebejatan dengan kebaikan, supaya umat memahami maka dia baik, sebenarnya menjerumuskan. Bahaya seperti itu. Itu hampir seidentik dengan ulama masuk. Seorang ulama yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan. Tetapi sikap dan perilakunya memikirkan dunia. Hadirin yang hormati, mulai saat ini kalau bisa kita tingkatkan rasa mahabbah atau cinta kita kepada Barahman Masjid dengan jalan berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan diri dibaca kepada Allah, dengan bersungguh-sungguh meningkatkan diri berjuang pada Allah, dengan bersungguh-sungguh meningkatkan diri melakukan perjuangan penyiaran pembinaan di mana-mana, biar nanti kita dalam paduan dengan waktu kita bisa menang. Kalau kita berpadu dalam waktu kalah, kita rugi dunia, rugi akhirat. Istilahnya jalanan Pak Ali, remuk jebol jero, gak enak apa-apa. Istilah jalan kaku remuk jebol jero. Tapi bagi kita, bagi Pak Ustaz Rama, Anam, rugi ladang. Dan alangkah celakanya bagi orang yang tidak diakui Barahman hanya gara-gara tidak melakukan doa Barahman. Kalau kita tidak diakui oleh Barahman sebagai pengikutnya, itu bukan karena kehendak Barahman, karena semata-mata kehendak Allah SWT. Di dalam sebuah buku terangkan, Bismillahirrahmanirrahim, barang siapa usul kepada Allah sudah bertemu dengan seorang arif billah kamil, kurun waktu dia berbeda pendapat dengan insan kamil bersangkutan, maka Allah SWT memutuskan hubungan dia dengan insan kamil yang bersangkutan. Walaupun kita masih mengamalkan ilmu yang beliau ciptakan dan ilahiyah yang ada di dalam hatinya kita selamanya. Hadirin kalau itu terjadi pada diri kita akan celaka selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakul lahu syaitan lisanahu. Barang siapa usul pada Allah tanpa ada guru arif bila kamilkan gurunya syaitan, termasuk orang yang diputus bukan Allah dengan Barahman Masjid. Sekarang kita kupas, barang siapa usul pada Allah sudah bertemu dengan insan kamil arif billah, katakanlah kita mengamalkan sholat dia. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ilam qadim ana wasim bi adati ma'lumatillah ya fi yudati wa amdati
itu sudah otomatis kita dalam alam roh sudah berkenan dengan beliau Baromeya Majid. Tetapi dalam perjalanan kita kok nentang, jangankan nentang, berbeda pendapat saja dengan beliau. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan hubungan kita dengan beliau. Artinya kita diputus Allah dengan beliau. Kita sudah dicoret oleh Allah jadi pengawal dia. Oleh karena itu janganlah kita berkenan dengan beliau. Tidak hanya itu, di samping kita dicoret Allah atau dikeluarkan Allah tanpa kita sadari dari pengawal dia dan nur ilahiyah atau roh mujiz yang ada dalam hati kita jauh selamanya, maka akan terjadi kita bersama kepada Allah tanpa dari beliau, maka yang menabi kita setan iblis. Karena nur ilahiyah atau roh mujiz sebagai wadah daripada inayah, wadah daripada rahmat, wadah daripada hidayah, taufik dan ampunan tidak ada. Apalagi wadah syafaat, wadah nasr tidak ada. Sehingga yang mengisi adalah nafsu dan setan. Sekali lagi hadirin, kita introspeksi diri. Sudahkah selama ini, selama 1 tahun ini, mulai Syawal tahun 2025 sampai Syawal 2026 ini, selama 1 tahun ini mari kita koreksi diri. Apa kita selama ini terus-terusan mengikuti Baromeya Majid? Ataukah sebaliknya? Apakah kita selama ini terus-terusan menentang, meninggalkan hal-hal yang diinginkan beliau? Oleh karena itu, ini kesempatan untuk mohon maaf kepada beliau, mohon ampun kepada beliau, mohon ampunan kepada Kanjeng Nabi, mohon syafaat Kanjeng Nabi, supaya dia kepada Allah dimohon ampunan Subhanahu wa Ta'ala, dimohon inayahnya Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana agar kita bisa sampai kepada Rasulullah? Apakah mungkin kita mohon syafaat kepada Rasulullah tanpa adanya bayi mengantar? Tidak mungkin. Oleh karena itu, marilah kita mohon kepada Mbak Yai supaya Kanjeng Nabi Muhammad SAW mau menyuarakan kita kepada Allah, mau menjadi ajang daripada rahmat Allah. Karena sudah dijelaskan, dan saya tidak akan menceritakan Muhammad kecuali pemberi alam. Tanpa melalui Nabi, kita tidak mungkin mampu kepada Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin bisa kepada Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita benar-benar mengikuti rekomendasi Baromeya atau Al-Mahidiyah. Sekarang jalannya Baromeya kepada Allah atau Mahidiyah itu satu-satunya menurut keyakinan kita yang bisa mengenalkan roh kita kepada Allah, yang bisa mengenalkan roh kita kepada Kanjeng Nabi, yang bisa mengenalkan roh kita kepada Baromeya Majid. Terus beliau Baromeya itu menciptakan alat itu seumpama kendaraan. Kendaraan Baromeya itu tulisannya PSB. Kendaraan itu tulisannya PSB. Platnya hitam. Bertuliskan ya Sayyidina Rasulullah dan Rasulullah berwarna putih. Terus Kanjeng Nabi teko, hei Majid,
Kendaramu apa ciri-cirine? Ya Rasulullah. Kendaraan kau ciri-cirine iku wonten tulisan PSB. Platene iku tulisane Yasin lan Mafirallah. Oh, lek gak kuwi gak mboten ya Rasulullah. Terus numpak kendaraan liya senajan padha amalane. Kalau Rasul diterima mboten? Amari Rasulullah niku sampun kalih bae saya tenar. Wong nyusul kanjeng Nabi tiyang sing liwat laki tiyang niki ciri-cirine. Terus saya mboten sesuai kaya petunjuk sing diatur bareng wae dengan kanjeng Nabi napa kanjeng Nabi mboten mungkin. Kecuali perusahaan itu. Suatu contoh Al-Qadiriyah. Ini nggak perusahaan itu, ini kalau kanjeng Nabi jadi kerami. Sesuai dengan petunjuk saya Qadiriyah jalani. Akan tapi masa-masa sudah berakhir. Amargi setiap satu zaman Allah Subhanahu wa taala mengutus seseorang, mempercayakan seseorang untuk membenahi keimanan roh itu sendiri. Kok keimanan roh? Karena Barmaya itu membenahi roh yang tidak beriman menjadi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah SWT setiap satu zaman itu mempercayakan seseorang untuk membenahi keimanan manusia. Satu zaman diukur dalam 100 tahun. Terus kalau kita berbicara dalam akidiyah, terus misalkan beliau sudah kondur tahun 88 sama lahiriah. Terus kemudian ada tokoh-tokoh mengatakan baik sudah kondur, sudah mati, tidak bisa berbuat apa. Apakah roh mati? Roh tidak akan mati selamanya. Hanya jasadnya saja yang berganti. Kalau dalam wakidiyah ada yang mengatakan guru rohani ini kemudian guru rohani ini, berarti itu KW, imitasi. Maaf. Sebaiknya kita tetap meyakini bahwa Barmaya sebagai pembina rohani dengan amalan ciptaannya. Bali jami mana di sholawat wakidiyah waman a'analiya ila yaumil qiyamah. Itu pun kalau kita ukur sesuai dengan petunjuk kitab 100 tahun. Itu bergantinya seorang pembina rohani, seorang pembina rohani. Itu pasti juara 2063, gimana? Nah sekarang kurang berapa tahun? Kurang 3 tahun. Kurang 30 tahun. Kurang 30 tahun diganti 2 kali. 1 kali gak mungkin ganti 2 kali. Kan aneh. Ini namun ulun tegriki namung tugas kula dudu kebenaran. Demi Allah buatan wonten rasa ingin menghancurkan seseorang. Demi Allah buatan wonten rasa benci dengan seseorang. Demi Allah buatan wonten rasa musuhan. Saya hanya menunjukkan kebenaran saja kepada orang-orang yang menjadi pengawas kita wakidiyah, yang meyakini Barmaya sebagai salul nadroh. Karena nadroh beliau kalau baru kitab yang sebenarnya itu pun belum habis, kurang 37 tahun. Apalagi memang analia yang beriamah sampai akhir nanti. Dan imamnya itu beliau.
Soal penafsirannya. Tidak ada yang lain. Maaf, saya agak keras. Karena saya nggak ingin dikeluarkan dari golongannya Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, bukan golonganku orang-orang yang membela kebejatan. Kalau saya tahu orang bejat, saya diam. Saya takutnya termasuk golongan yang bukan golongan Kanjeng Nabi. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya ingin diakui sebagai Kanjeng Nabi. Barang siapa dia memberi kebejatan bukan golongan aku. Namanya itu. Dan saya tidak ingin termasuk dalam golongan itu. Saya yang tahu itu keliru, saya terangkan, saya tunjukkan kebenaran. Walaupun saya sendiri belum tentu benar. Maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Wadah sekali ya. Ini saking inginnya saya diakui Kanjeng Nabi semua sebagai umatnya. Walaupun bagaimanapun juga, walaupun tetap saya mangga saya upas, kalau saya tunjukkan itu keliru. Walaupun saya dibenci orang, walaupun saya mau dibunuh, silahkan. Demi kebenaran. Demi ingin diakuinya dari golongan Rasulullah SAW. Sekali lagi saya utarakan, jauh Rasulullah bukan golongan aku, orang-orang yang membela kebejatan. Saya takutnya golongan itu. Oleh karena itu saya ungkapkan kebenaran. Bagi dia bukan politik. Apa itu politik? Pengertian politik suatu cara untuk mencapai keberhasilan. Demi keuntungan politik. Maaf, Kanjeng Nabi tidak berpolitik. Kanjeng Nabi berstrategi. Pertanyaannya, apa perbedaan strategi dan politik? Jelas beda. Hampir sama. Itulah godaan. Itulah ujian Allah. Strategi, suatu cara untuk mencapai keberhasilan bersama demi kebahagiaan abadan. Itu strategi. Jelas beda. Strategi, suatu cara untuk mencapai tujuan bersama demi kebahagiaan abadan. Secara politik, suatu cara untuk mencapai tujuan utama demi kepentingan pribadi. Beda. Kanjeng Nabi aja tidak berpolitik. Mana mungkin bagi dia itu politik? Kalau bagi dia politik otomatis bertentangan dengan Kanjeng Nabi. Lebih baik jangan pakai dia. Lebih baik jangan mengawasi dia, dipakai dia. Kalau bertentangan Kanjeng Nabi nggak betul. Pakai dia itu kendaraan menuju Allah. Dan saya yakin bahwa Romoya tidak hanya 1-2 kali bertemu Nabi Khidir. Mbah Romoya tidak 1 kali 2 kali wawancara kepada Nabi Khidir. Dan syarat mutlak bagi orang mursyid yang bisa mengetahui sesuatu ada berguru pada Nabi Khidir. Syarat mutlak ya, bagi mursyid sing ngerti jalan Allah. Syarat mutlak mursyid ingkang ngertos dalam menuju Allah menika pernah berguru pada Nabi Khidir. Kalau yakin Mbah Romoya ini tuh boten mung dados murid, sering jagongan. Maka itu baik orang yang paling pantas kita anggap sebagai mursyid. Mbah Yai orang yang paling pantas sebagai orang yang bisa mengajar kita kepada Allah dengan bimbingan rohaninya. Hadirin yang kami hormati,
dalam kesempatan ini, mengapa saya mengutarakan ini? Mengapa saya selalu mengulang-ulang tentang baru moyai. Sebanyak sekali pengertian-pengertian filsafat yang tidak memahami siapa sebenarnya baru moyai itu. Padahal baru moyai itu al-haq, al-haq al-ghos, atau al-haq al-ghos al-haq, al-mutlaq man mistahha kalamullah ruhi usulihi. Beliau itu adalah pemegang kunci kalamullah. Apa kalamullah? Quran. Fatihil lima wal khatimi lima saqal. Beliau pemegang kunci dari Al-Quran. Fatihil lima sabaqal. Pemegang kunci yang terkunci. Al-Quran sebenarnya terkunci. Kok bisa? Sekarang kita lihat dalam surat Al-Hadid 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Saya Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah, kepadaku Allah. Di situ pengertiannya. Dalam setiap naik turunnya nafas, dalam setiap bekerjanya mata, kita harus beribadah kepada Allah. Mungkinkah? Tidak akan mungkin. Karena kita manusia hidup harus makan, harus minum, harus tidur, harus bergaul, harus mencari nafkah. Mana mungkin setiap saat harus bisa baca? Mana mungkin setiap berkedipnya mata harus baca? Tidak mungkin. Kalau di sini baca ada dua warna. Di sini Mbah Yai menciptakan kunci daripada itu supaya kita setiap saat, setiap naik turun nafas atau menggambarkan nafas bisa baca. Arahnya apa? Kuncinya lillah. Kita makan, kita minum, kita tidur, kita jagongan, kita selami. Dalam segala kegiatan dan hubungan dengan manusia, hidup dengan manusia lain, itu kita nyati lillah. Diperintah Allah, kita nyati Rasul, mengikuti sunnahnya Rasul. Kita mengikuti ilgos, mengikuti bimbingannya Barumaya Majid. Insya Allah itu sudah kebanyakan ibadah. Tapi itu masih belum sempurna. Karena kita ibadah tanpa ada syukur kepada Allah, ibadah kita sia-sia. Ya. Walaupun itu sudah nilainya baca, walaupun kita sudah mengikuti perintah Allah, sudah mengikuti sunnah Rasul, sudah mengikuti bimbingan zaman. Tapi kalau kita tidak syukur kepada Allah atas segala nikmat, seperti kita bisa melakukan ibadah sesaat, maka ibadah kita juga musyraf, hilang. Karena Allah, belumlah orang bersyukur kepadaku sebelum orang bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Sebenarnya itu bagaimana agar niat lillah Rasul Ghos bisa benar-benar beribadah ibadah, bisa mempunyai poin ibadah, maka beliau menciptakan alat untuk itu, untuk ibadah kita biar tidak hilang. Menciptakan alat apa alatnya? Di Rasul Ghos. Kita niat ingsun silaturahmi ini kedemulun dari kalbi halal daripada Allah. Niat ingsun ini kedemulu kalbi halal mengikuti sunnah Rasul. Niat ingsun ini kedemulu kalbi halal dari bimbingan Barumaya. Itu kalau tidak ada syukur kepada Rasul, tidak syukur kepada Rasulullah,
Kita menyadari bahwa kita semua ini karena jasa Rasulullah. Kita tidak akan mengakui jasa Rasulullah. Bilghos tidak akan mengakui jasa zaman. Maka ibadah kita kesini niat ibadah, kita kesini niat dari sunnah Rasul, kita kesini niat pimpinan Ghos, maka muspro, hilang ibadah kita. Oleh karena itu bahaya menciptakan satu alat akan ibadah kita yang sudah kendul-kendul. Ini ngarep moto, ben panggah, enek. Bukti nih, enek barang nih. Bahayai ngajari kita monggo di Rasul. Adanya kita bisa lillah Rasul, nilwas karena jasa beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya aku ini kedua niat dari minta Allah, niat dari sunnah Rasulullah, dari bingung zaman menurut jasanya gak usah zaman. Bilghos, insya Allah itu sudah bernilaikan ibadah dan termasuk ibadah. Tapi masih ada yang membahayakan bagi amal ibadah kita. Apa itu? Takabur. Apa itu? Sombong. Lebih ujub. Bagaimana agar kita terhindar dari itu semuanya? Bila menghindarkan kita dari ini amal ibadah yang sudah menjadikan amal hilang seketika karena binafsi, karena merasa mampu kita beribadah. Maka itu baru mulai menciptakan agar nilaikan lillah Rasulullah Bilghos bisa tetap sampai melekat dalam roh kita. Bahayai mengajar kita akan pengeterapan billah dalam jiwa kita. Apa itu billah? Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki semuanya, baik itu yang ibadah maupun yang maksiat. Billah. Tetapi kalau kita berbuat baik, kita nyatakan billah aja. Karena billah itu kita kepas menjadi dua warna. Satu barang, dua muka dan belakang. Yang pertama, Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Bagaimana agar kita bisa melihat kita menetapkan billah yang diridhoi? Itu mudah, hadirat-hadirat. Kita melakukan ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, berkorban sama maksiat, kita bilahkan ini semua yang menggerakkan, menjadikan, itu sudah diridhoi. Tapi sebaliknya kalau kita maksiat, kita minum, kita merampok, kita bilahkan. Kita Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang tidak diridhoi. Hanya saja cara melihatnya, kalau kita berbaik, itu kita bilahkan, otomatis Allah menciptakan, menggerakkan, menghendaki yang diridhoi. Itu saja. Tapi bahaya itu memudahkan kita. Oleh karena itu, yang terakhir kali saya mohon kepada panjenengan sekalian. Ya, saya mohon kepada panjenengan yang kerendah hati. Janganlah ada perbedaan pendapat dengan Mbah Mulyai. Nah, terlak baik AA, baik BB. Baik A, kita C, itu berbeda pendapat. Apalagi mentang kita akan mendapatkan suatu kebaikan di akhirat nanti. Mari kita introduksi yang selama 1 tahun ini kita belum melaksanakan dengan baik. Mari kita laksanakan untuk kedepannya. Yang kita belum taati, mari kita taati ke depannya. Yang kita belum punya rasa cinta, kita perbanyak hadiah-hadiah kepada beliau. Dan kita diberi rasa cinta kepada beliau. Al-Fatihah.
Assalatu wassalamu alaika wa